Dinikahi Duda Galak. Bab 31. Penulis Neng Neng. Azura, makan dulu ya. Aku berusaha membujuk Azura agar dia mau makan. Hari ini Azura sudah diperbolehkan pulang setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Dan sekarang kami sudah berada di kamar Azura kembali. Aku gak mau makan, ucapnya sambil menggelengkan kepalanya, mendorong sendok yang tengah aku sodorkan pada mulutnya. Jangan gitu. Ayo makan dulu, biar Azura cepat sembuh. Aku masih terus berusaha membujuknya. Sementara itu, AA sudah pergi lagi ke kantornya. Dan karena tingkahnya itu, aku semakin kesal dibuatnya. Tidak bisakah dia sekali saja perhatian pada anak-anaknya? Bahkan ketika Azura di rumah sakit, aku yang lebih banyak menghabiskan waktu di sana dibanding dia. Sejatinya, anak-anak tidak hanya butuh materi yang berlimpah saja, tapi juga butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sejak pagi, aku hampir frustasi membujuk Azura yang tak kunjung mau makan dan minum obatnya. Dia terus menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Ayo dong, Azura makan ya. Nanti kalau Azura sembuh, Bibi janji, Bibi bakalan kasih apapun yang Azura mau. Rayuku akhirnya. Biasanya anak-anak akan menurut jika diiming-imingi janji. Terlebih janjinya adalah hal yang mereka inginkan. Sungguh? Mata Azura tiba-tiba saja berbinar. Nah, benar kan tebakanku? Sungguh? Aku menganggukkan kepalaku. Semangat. Aku ingin ayah datang di acara kenaikan kelasku, karena aku akan tampil di panggung. Aku akan melakukan pentas. Pinta Azura yang membuatku sedikit melongo. Apa selama ini ayah tidak pernah datang ke sekolah Azura? Tanyaku heran. Bagaimana mungkin? Selama ini AA tidak pernah datang ke sekolah anaknya. Sementara anak-anak pasti akan merasa bahagia dan merasa diperhatikan jika orang tua mau mendukung setiap kegiatan anak-anaknya. Azura menggeleng. Tidak pernah? Baiklah, Bibi akan membujuk ayah agar mau datang menghadiri acara Azura. Sekarang, Azura makan dulu ya, Bibi suapin. Aku menyodokkan bubur, lalu dengan sabar menyuapi Azura. Azura mulai mau makan dengan dipaksakan, lalu meminum obatnya. Kutatap wajah Azura, anak gadis yang akan segera mengalami masa pubernya. Tentu saja, dia sangat butuh figur ayah dan ibunya. Perlahan, aku menyelimuti tubuh Azura. Lihat, kudengar pintu kamar Azura dibuka. Aku menoleh. Azura, terlihat seorang pria, bertubuh tegap, dengan berdiri di ambang pintu, dengan beberapa paper bag di tangannya. Azura, yang baru saja akan tertidur, kembali membuka matanya, lalu bangkit, membenahi posisinya. Paman! Teriak Azura riang, sementara aku hanya bisa mengerutkan keningku. Siapa dia? Azura, Paman dengar kamu sakit. Pria itu memeluk Azura erat, lalu mengusap-usap punggungnya. Aku sakit, ucap Azura manja. Aku bahkan belum pernah melihat Azura semanja itu pada ayahnya. Tapi, sekarang sudah sehat kan? Pria itu tersenyum sambil mencubit pipi Azura. Sedikit, ucap Azura sambil tertawa riang. Aku pun ikut tersenyum. Paman bawakan oleh-oleh untukmu. Pria itu menyodorkan paper bag pada Azura. Azura dengan semangat menerimanya. Wah, Paman, ini ponsel keluaran terbaru. Semua teman-temanku memilikinya, kecuali aku, karena ayah melarang aku untuk menggunakan ponsel, ucap Azura sambil membolak-balik ponsel yang kini sudah berada di tangannya. Kenapa ayahmu tega sekali? Ucapnya seolah memojokkan AA. Azura hanya menunduk. Tak apa, ini ada makanan kesukaanmu juga, coklat. Ucapnya lagi sambil membukakan beberapa bungkus coklat. Azura terlihat sangat senang. Yang aku tahu, selama ini AA melarang Azura makan coklat karena katanya coklat terlalu manis untuk anak-anak dan itu tidak baik untuk giginya.
AA juga melarang anak-anak untuk menggunakan ponsel karena menurutnya ponsel sama sekali tidak bermanfaat bagi anak-anak dan mungkin bisa saja akan membuat anak-anak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik jika tidak didampingi orang tua. Kau istrinya Edgar? Pria itu tiba-tiba menoleh ke arahku yang sedari tadi tengah berdiri menatap kegiatan mereka. Aku mengangguk. Iya, jawabku. Aku Imran, kakak dari mantan istri Edgar, ucapnya sambil mengulurkan tangannya. Wajahnya terlihat sangat tidak bersahabat, datar dan dingin. Entah kenapa, tapi aku merasa nyaliku menciut. Mantan istri, gumamku. Jadi, AA ditinggal istrinya karena mereka bercerai, bukan karena meninggal. Tapi, kenapa AA selalu bilang pada Aksa jika ibunya Aksa sudah berada di syurga? Sungguh terlalu si AA ini. Iya, secara tidak langsung, aku ini adalah walinya Aksa dan Azura juga. Aku bisa saja mengambil hak asuh anak-anak jika Edgar tidak mampu menjadi orang tua yang baik bagi Aksa dan Azura. Ucapnya lagi, membuatku semakin bingung. Sebenarnya ada apa di antara mereka? Kenapa aura peperangan begitu ketara di wajah orang ini? Bilang pada suamimu itu, jika dia masih saja bersikap buruk pada anak-anaknya, maka aku tidak akan segan membawa anak-anak untuk tinggal di rumahku. Karena aku juga berhak atas mereka. Bilang juga, jangan terus keasyikan sama istri mudanya, sementara anak-anaknya terus terlantar. Ucapnya sinis, seraya pergi meninggalkan aku yang mematung, bingung. Aku keluar dari dalam kamar Azura. Waktu menunjukkan sudah pukul 8 malam. Tapi AA belum juga pulang. Ingin rasanya aku menangis. Kenapa hidupku seperti ini? Bibi, bacakan aku cerita sebelum tidur. Tiba-tiba tangan kecil itu menarik-narik tanganku. Aku terenyak, lalu menyeka wajah lelahku. Baiklah, kupaksakan agar bibirku bisa melengkung, menciptakan sebuah senyuman. Aku masuk ke dalam kamar Aksa dan mulai membacakan cerita sebelum tidur untuknya. Perlahan, Aksa mulai tertidur dalam dekapanku. Aku menepuk-nepuk punggungnya lembut, lalu menyelimutinya agar dia semakin nyaman. Kukecup keningnya, lalu aku kembali keluar kamar Aksa untuk kembali melihat kondisi Azura. Kulihat, Azura sudah tertidur dengan lelapnya, mungkin karena pengaruh obat yang dia minum tadi. Rucup. Perutku berbunyi. Aku baru sadar, rupanya aku belum makan dari tadi siang. Rasanya begitu lelah, mengurus rumah, juga mengurus anak-anak yang super duper rewel. Aku berjalan menuju ruang makan. Baru kusadari ternyata tidak ada makanan karena aku hanya sempat memasak bubur untuk Azura dan terpaksa harus memberikan roti untuk Aksa. Makanan instan juga tidak ada. Apa yang harus kumakan? Apa aku harus memasak dulu? Tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Sementara perutku sudah terus berdemo. El, suara berat itu terdengar menyapaku. Kuputar tubuhku, lalu kuseka air mataku yang hampir saja tumpah. Kau sedang apa di sini? Tanyanya seraya mendekat. Aku ingin bicara denganmu. Bisa kita bicara sebentar? Tanyaku sudah tak sabar. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanyanya datar.